Halo adik-adik, apa kabar? Karena dia harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang biologi lagi. Belajar apa ya? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Hari ini kita akan belajar tentang protista. Makanya stay tune ya, jangan kemana-mana. Protista itu apa sih? Kenapa ada yang mirip hewan, ada yang mirip tumbuhan? Kenapa tidak digabung saja dengan kingdom-kingdom yang lainnya? Wait, kita bahas satu persatu ya. Jadi begini adik-adik, protista itu terdiri dari satu kingdom. Dalam dunia taksonomi yang disebut juga dengan kingdom protista. Hal ini diusulkan oleh pakar biologi asal Jerman tahun 1830-an yang bernama George Goldfuss. Ada yang kenal? Gak ada ya? Kita lihat gambarnya yuk. Beliau ini mengusulkan istilah protozoa atau protista dan mengusulkannya untuk dipisah dari kingdom yang lainnya. Nah, pada tahun 1860-an, ilmuwan atau seorang ahli biologi dari Inggris menemukan istilah protista dan memasukkannya ke dalam 4 kingdom lainnya. Sampai saat ini terdapat 6 kingdom yang berbeda. Maka dari itu, protista itu berdiri sendiri dan tidak tergabung dengan kingdom animalia ataupun kingdom plantae. Nah, menurut buku biologi kelas 10, protista itu merupakan organisme eukariotik atau yang memiliki membran inti, kemudian umumnya uniseluler dan hidup soliter atau berkoloni. Nah, kemudian selnya itu sama dengan kingdom eukariotik yang lainnya seperti animalia, plantae, dan jamur. Setelah mengetahui sejarahnya, kita lanjut ke ciri-cirinya ya. Untuk ciri-ciri protista itu ada apa aja sih? Sini karena dia kasih tahu. Jadi ciri-ciri protista itu yang pertama adalah organisme eukariotik. Umumnya bersifat uniseluler, namun ada juga yang multiseluler. Bentuk tubuhnya sangat beragam, kemudian melakukan respirasi secara aerobik, yaitu membutuhkan oksigen untuk kelangsungan hidupnya. Hidupnya soliter dan berkoloni. Kemudian kebanyakan hidup di perairan, baik laut maupun perairan tawar. Kemudian ada juga yang hidupnya bebas, ada juga yang bersimbiosis dengan organisme lain, bergerak seperti hewan, mempunyai klorofil seperti tumbuhan, dan memiliki siklus hidup dan reproduksi seperti jamur. Kemudian beberapa jenis merupakan autotrof fotosintetik atau bisa membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Kemudian ada juga yang heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri dan memperoleh nutrisi dengan memakan organisme lain. Kemudian yang selanjutnya adalah ada yang bergerak menggunakan flagella atau silia dan ada juga yang menggunakan ekstensi sementara dari sitoplasma. Kemudian secara umum bereproduksi dengan cara aseksual yaitu pembelahan biner, tunas dan atau spora. Bisa juga dengan cara seksual namun hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Sudah paham dengan ciri-cirinya? Kita pindah ke struktur tubuh ya. Yang pertama ada flagellum, kemudian ada stigma, ada kloroplas, mitokondria, nukleus, storat karbohidrat, retikulum endoplasma, badan Golgi, vakuola. Jadi, mereka mempunyai inti sel yang dikelilingi oleh organel-organel lainnya pada sitoplasma seperti retikulum endoplasma, badan Golgi, mitokondria, kloroplas, dan vakuola. Protista mirip hewan atau biasa disebut dengan protozoa. Kenapa sih bisa disebut seperti itu? Jadi, protozoa berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata protos dan juga zoon, artinya adalah hewan. Itulah mengapa jenis ini sangat dekat dengan hewan atau kingdom animalia. Sifatnya hampir sama kok, yaitu heterotrof atau tidak bisa membuat makanannya sendiri dan juga bergerak aktif. Seperti itu. Kemudian bedanya dari kingdom animalia adalah kalau protozoa merupakan organisme uniseluler atau bersel tunggal. Nah, protozoa ini ada juga yang hidup parasit atau menumpang dengan organisme lainnya. Seperti yang kita tahu, ada amoeba, paramecium, dan juga euglena. Kita lanjut ke dalam protista mirip tumbuhan yuk.
Jadi, protista mirip tumbuhan ini biasa disebut dengan alga atau ganggang. Nah, seperti halnya pada tumbuhan, alga atau ganggang ini bisa berfotosintesis loh. Jadi, dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Sedangkan untuk jumlah selnya, mereka ada dua. Yang pertama, mereka bisa uniseluler atau bersel tunggal dan juga bisa multiseluler atau mempunyai banyak sel dengan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan pembagian tugas yang ada di sana. Namun mereka juga bisa koloni atau mempunyai banyak sel, namun tidak ada pembagian tugas atau fungsi yang sama. Nah, kita lanjut yuk ke klasifikasi dari protista mirip tumbuhan atau alga atau ganggang. Yang pertama itu ada Chrysophyta, kemudian ada Dinoflagellata atau Pyrophyta, kemudian ada Chlorophyta, Phaeophyta, dan juga Rhodophyta. Oke, klasifikasi yang terakhir adalah protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini bersifat heterotrof atau mereka tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Jadi mereka menyerap atau mengabsorpsi dari organisme lainnya. Kemudian, mereka juga bisa membentuk struktur filamen. Mirip jamur banget ya. Ya, namun protista jamur ini tidak bisa dimasukkan ke dalam protista mirip tumbuhan atau alga dan ganggang. Kenapa sih? Karena mereka tidak bisa menghasilkan kitin. Nah, dinding selnya itu terdiri dari selulosa, lebih mirip dengan alga. Namun, tidak seperti jamur. Nah, mereka juga berkembang biak dengan membentuk spora. Sama seperti jamur, mereka tidak bisa bergerak ya adik-adik, jangan lupa. Nah, untuk klasifikasi dari protista mirip jamur ini hanya ada dua. Yang pertama adalah jamur lendir atau biasa kita sebut dengan Mysomicota. Ingat ya, Mysomicota. Kemudian yang kedua adalah jamur air atau biasa disebut dengan Oomycota. Ingat ya, Oomycota. Gimana, yang sangat menarik bukan materi dari protista ini? Kingdom ini sangat luar biasa. Nah, kemudian ada nggak sih manfaat dari protista ini? Ada dong, masa nggak ada? Jadi manfaat dari protista dalam kehidupan sehari-hari akan kita bahas saat lagi. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini pasti mempunyai manfaat. Nah, manfaat dari protista ini antara lain yang pertama contohnya zooplankton. Di ekosistem perairan sebagian besar adalah protista berklorofil yang berguna sebagai makanan ikan dan arthropoda air. Kemudian selain itu manfaat yang lain adalah contohnya Entamoeba coli di dalam usus besar mamalia ikut berperan dalam proses pembusukan sisa-sisa makanan. Kemudian ada Foraminifera mempunyai kerangka luar dari zat kapur dan fosilnya dalam jumlah tertentu dapat membentuk endapan tanah Globigerina yang dapat digunakan sebagai petunjuk adanya minyak bumi. Kemudian ada Radiolaria, mempunyai kerangka dari zat berisik. Radiolaria yang mati akan meninggalkan cangkangnya dan membentuk tanah radiolaria yang dapat digunakan sebagai bahan penggosok. Kemudian yang selanjutnya adalah Paramecium, dapat juga digunakan sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat organik. Kemudian yang terakhir ada Chlorella, selain berperan sebagai produsen di ekosistem perairan, Chlorella juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan protein sel tunggal atau biasa disebut dengan PST. Oke, itu tadi adalah deskripsi, ciri-ciri, struktur tubuh, kemudian ada manfaat dan juga ada klasifikasi dari protista. Betapa kayanya ya alam yang kita miliki ini, sebisa mungkin kita harus selalu menjaga dan melestarikannya ya. Salam konservasi. Nah, sekian video dari saya, dari Kak Nadia. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian kita ketemu di materi selanjutnya ya. Dari Kak Nadia, salam hangat, sampai jumpa, dan semangat belajar. Dah.